Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami kelompok 7 Sismul akan menjelaskan tentang cara bagaimana menggunakan OBS. Mulai dari cara download, instalasi, cara streaming, cara recording, menggunakan virtual kamera, dan juga studio mode. Sebelum itu, pertama-tama mari biarkan kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sabir Fuadi, NIM-nya 19515001111111. Bisa dilanjutkan, Saudara Kemal? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Aswar Kemal Abdillah, biasa dipanggil Kemal. Untuk NIM saya 1951502007111007. Mungkin Mas Irza bisa dilanjut. Oke Mas Kemal, kenalkan nama saya Andika Irza Pradana, bisa dipanggil Irza. NIM saya 1951502011111007. Nah, itu tadi perkenalan diri dari kelompok 7. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam cara mendownload OBS, apa sih OBS itu? OBS adalah singkatan dari Open Broadcaster Software yang bisa digunakan untuk merekam layar dari laptop atau komputer kita. Nah, berikutnya cara download dan instalasi OBS akan dijelaskan oleh Mas Irza. Jadi pertama kita buka laman dari OBS-nya, yaitu obsproject.com. Nah, di sini tampak ada Windows, ada macOS, ada Linux. Nah, di sini OBS menyediakan untuk sistem operasi berikutnya. Jadi ada Windows, macOS, Linux. Nah, jadi berhubung saya menggunakan sistem operasi Windows, jadi saya klik yang Windows. Nah, ini kita download. Nah, ini folder dari installer dari OBS-nya. Untuk selanjutnya kita klik 2 kali. Kita buka. Nah, ini kita yes saja. Nah, di sini sudah muncul instalasi dari OBS-nya. Yang ini kita next saja. Nah, di sini terdapat informasi lisensi terkait OBS-nya. Bisa dibaca mungkin, tapi sekarang kita next saja. Nah, di sini terdapat destination folder yang dimana teman-teman gimana bisa tahu OBS-nya dimana diinstalnya. Jadi karena saya default, jadi destination foldernya seperti ini. Jadi ada list program file ini. Nah, selanjutnya kita install aja. Nah, ini tunggu beberapa menit. Waduh, cepet banget tuh Mas. Ngeri emang laptopnya, Mas. Mungkin ini tergantung laptop dari kalian masing-masing mungkin ya. Oke. Memang kita lanjut aja. Nah, di sini ada launch. Kalau kalian langsung ingin buka OBS-nya, ya udah kita buka aja, finish. Nah, nanti langsung terbuka untuk OBS. Nah, jadi untuk tampilan awal OBS baru setelah instalasi, jadi seperti ini, ada configuration-nya yang diberikan oleh OBS-nya. Karena saya kebutuhannya recording, saya untuk memilih untuk optimasi untuk recordingnya. Jadi kita next aja. Nah, di sini teman-teman terdapat resolusi yang bakal teman-teman pakai. Ini sesuai dengan PC teman-teman masing-masing. Nah, di sini FPS-nya bisa diatur mau 30, 60 atau menyesuaikan dengan yang ada di PC teman masing-masing. Ya, kita next aja. Nah, di sini mungkin di sini ada informasi terkait recording encoder, quality, yang tadi resolusinya dan FPS-nya, dan selanjutnya kita apply setting saja. Nah, jadi seperti ini langkah instalasi dari OBS-nya sudah selesai. Nah, di OBS ini terdapat 4 fitur. Yang pertama itu ada fitur streaming, ada fitur recording, fitur virtual kamera, dan studio mode. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya, dan untuk fitur pertama yaitu fitur recording yang akan dijelaskan oleh Mas Tobi. Nah, sekarang
balik lagi sama saya. Di sini akan dijelaskan cara recording dari OBS. Nah, pertama-tama kalau mau record, kita harus memilih sumber apa yang akan direkam oleh laptop kita. Nah, caranya gampang sekali. Di bagian sources ini, kita pencet plus. Nah, terus kita pilih, kita mau capture apa. Misalnya kita mau tangkap layar semua ya, apa yang ada di layar kita bakal direkam. Kita ini aja langsung oke. Nah, terus nanti akan memilih layar kita. Kalau misalnya kita punya lebih dari 2 monitor, bisa kita pilih. Tapi rata-rata karena 1, langsung aja. Terus kalau mau menangkap kursor ya bisa ini dicentang. Kalau misalnya kursornya mau tidak ditangkap, biar tidak terlihat, centangnya dihilang. Nah, terus oke. Ini sudah full ya, full layar. Terus ini sudah siap merekam. Tinggal kalau mau mulai merekam, start recording. Nah, mulai dari sini OBS sudah merekam semuanya yang ada di layar. Nah, misalnya saya membuka ini Chrome, terus buka OBS lagi, terus misalnya nge-refresh, itu akan direkam semua. Nah, bisa dilihat caranya seperti ini. Kita stop, terus kita lihat di sini show recording file, terus kita pencet show recordings. Nah, semua yang direcord akan ditampilkan di sini. Coba mungkin bisa ditampilkan satu itu, tuh Mas. Rekordannya Ya Mas. Mas, Tampilin dong, satu Mas. videonya. Yeah. Iya, bener banget. Yang barusan direcord. Yang Teman-teman tadi ya. tahu hasilnya gimana? Iya. Kita pilih. Sekarang jam 17. Nah, ini hasil yang tadi ya, bisa dilihat. Nah, kita buka, kita tutup OBS-nya, kita minimize, kita buka Chrome, kita minimize lagi. OBS, kita refresh. Semua bisa dilihat. Nah, berikutnya, misalnya tadi kan saat dijelaskan sama Mas Irza, yang settingan itu langsung diatur oleh OBS-nya ya. Nah, terus kita bisa atur lagi sendiri lewat settings ini. Nah, ini untuk output. Output pertama-tama kita pasti menggunakan yang simple. Nah, di output simple ini kita bisa mengatur default lokasi recordingnya tadi. Nah, misalnya awalnya akan C, tapi misalnya kita mau ganti, tinggal pencet browse dan pilih foldernya. Kemudian kita bisa milih recording quality-nya, mau high atau lossless atau apapun itu terserah. Terus formatnya juga bisa diatur. Nah, biasanya kita menggunakan yang MP4 ya, MP4. Tapi kalau MP4 bila ada kayak misalnya tiba-tiba laptop kita mati atau komputer kita mati, maka pasti hilang recordingnya itu kalau MP4. Kalau MKV walaupun laptopnya mati tiba-tiba masih aman. Terus ada audio. Nah, di sini kita bisa pilih sampler rate-nya untuk kualitas audionya, terus channelnya mau 7.1 biar surround atau mau stereo aja, itu bisa kita atur. Terus di video kita bisa atur resolusinya. Nah, ini base canvas itu kita biarin 1080 sesuai ukuran layar lah ya. Kalau misalnya layarnya HD 720, kita atur 720. Nah, untuk outputnya kita bisa atur terserah kita, mau outputnya 1080 atau outputnya dibuat 720, itu terserah kita. Nah, berikutnya ada downscale filter. Ini untuk rasio warna ya, setahu saya bisa kita ubah semakin besar semakin bagus, tapi tentu saja ukurannya juga menyesuaikan. Lalu FPS juga, tapi bila misalnya kita pilih 60 FPS ya dan laptop kita tidak kuat, nanti bakal nge-lag. Cukup laptopnya Mas Irza aja yang kuat. Sekian penjelasan dari settings OBS dan juga cara merekam layar menggunakan fitur recording OBS. Nah, selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Irza. Oke, Mas Tobi. Jadi, teman-teman, aku bakal jelasin nih, ada fitur baru dari OBS yaitu fitur Studio Mode.
Nah, jadi fitur studio mode ini dari OBS-nya disediakan karena untuk sebagai pelengkap untuk teman-teman bisa live streaming mungkin di YouTube, di Twitch, dan mungkin di platform lainnya gitu. Nah, jadi aku contohin aja langsung ya. Nah, jadi seperti biasa kita memilih source-nya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ada audio input, browser, ini display capture, game capture, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, untuk tutorial kali ini aku ingin mencontohkan untuk yang gambar. Jadi kita tambahkan gambarnya. Nah, di sini kalian bisa namain apa nama gambarnya. Nah, karena aku langsung aja default, oke. Nah, sekarang kita akan memuat gambarnya. Jadi kita browse dulu di mana lokasi gambarnya. Nah, di sini aku taruh di Nah, jadi seperti ini. Langsung klik OK kalau sudah ketemu gambarnya. Ya. Nah, di sini terdapat gambar. Nah, jadi aku jelasin terlebih dahulu. Jadi di bagian kiri ini adalah preview dan di sebelah kanan ini adalah untuk live streamingnya. Jadi live scene-nya gitu. Jadi teman-teman jika ingin pas live streaming tapi ingin mengedit terlebih dahulu tapi agar tidak dilihat oleh viewernya, jadi teman-teman bisa edit di bagian preview ini sebelum ditampilkan di live streamingnya. Jadi gitu. Nah, sekarang kita drag aja gambarnya ya seperti ini. Nah, terus kita tambahin teks ya, mungkin ya kita tambahin teks di sini. Nah, jadi teman-teman seperti tadi ini penamaan dari filenya. Nah, jadi kita bakal tulis di sini teksnya misalnya vlog in UK. Nah, terus kita bisa customize fontnya di select font ini. Mungkin aku di sini bakal pakai Cambria. Ya, di sini. Nah, ini jenis-jenis fontnya banyak sekali ada. Nah, di sini ada font stylenya, mau reguler, mau yang agak lebih tebal, bold, terus mau lebih tebal tapi miring, itu bold italic. Nah, di sini size-nya sudah aku sizekan default aja 256. Nah, terus di sini untuk mengasih underline-nya bisa dikasih, tapi aku tidak pakai underline, langsung aja kita klik OK di sini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, enable anti-aliasing ini nanti untuk agar tidak agar tidak ngeblur gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, kita drag seperti ini, kita paskan. Nah, nanti di bagian preview ini jika sudah fix, sudah ingin ditampilkan di live streaming, tinggal kita klik bagian transition. Nah, jadi seperti ini. Jadi di live streamingnya akan ada seperti ini. Jadi ada gambar seperti itu. Nah, mungkin untuk implementasi lebih lanjut biar ada contoh nyatanya nanti bakal dijelasin sama Mas Kemal untuk fitur streamingnya. Nah, nanti bakal dijelasin lebih detail lagi gitu. Mungkin dari aku sekian sih, Mas. Mungkin untuk fitur selanjutnya ada fitur virtual cam yang akan dijelaskan oleh Mas Kemal. Iya, bener banget tuh Mas Irza. Jadi nanti di sini tuh kita bakal jelasin tentang masalah virtual kamera dan masalah streaming. Jadi sebelum kita ke streaming, kita ke virtual kamera dulu, guys. Nah, apa sih itu virtual kamera? Jadi di laptop kita tuh kan ada yang namanya built-in kamera dan ada juga yang namanya virtual kamera, di mana kita itu kayak mengoutputkan suatu video atau gambar tapi dalam bentuk kamera.
Nah, contohnya implementasinya itu bisa di Zoom atau bisa di Google Meet yang mungkin lebih sering kita pakai sekarang. Nah, untuk implementasinya itu seperti ini. Jadi seumpama di settingan Zoom itu kita ganti videonya ke OBS Virtual Cam. Nah, ini nanti dia bakal jadi kayak si OBS-nya itu bakal mengoutputkan apa yang dijelaskan Mas Irza tadi. Di sini kan adalah outputnya ya. Di sini tuh outputnya, jadi dia bakal di-outputkan ke Zoom-nya. Nah, karena ini sekarang, bentar, saya mau off-kan virtual background dulu. Nah, karena di sini masih belum di-start ya. Ini kan masih belum di-start virtual kameranya. Jadi dia masih belum ada outputnya. Jadi kita start dulu. Nah, di sini sekarang yang tertera di Zoom-nya itu cuma blank karena di outputnya, di output program ini dia masih blank. Nah, kalau kita klik scene transition ini, nah dia bakal mengoutputkan yang sekarang ada di program ini. Dan di Zoom-nya pun dia bakal juga keganti dengan apa yang ada di OBS-nya. Jadi cuma kita klik ini, di Zoom-nya juga bakal keganti. Terus kalau diklik ini, dia juga bakal keganti. Itu sekilas dari virtual camera. Oke, sekarang kita beralih ke streaming. Nah, jadi kita kali ini akan mencontohkan streaming di YouTube, guys. Caranya bagaimana? Caranya kita klik yang ini, kita dibuat ada upload video dan live streaming. Kita klik yang live streaming, guys, loading. Nah, jadi nanti di waktu streaming itu kita bakal mengoutputkan apa yang ada di OBS ini, apa yang ada di sini tuh ke YouTube. Nah, tapi sebelum kita bisa mengoutputkan ini ke YouTube, itu kita harus masukin stream key-nya dulu ke OBS-nya. Nah, jadi setiap akun itu dia bakal punya stream key. Nah, kita lihatnya dari mana? Nah, waktu kita klik live tadi di YouTube tadi, nah kita bakal dimasukkan ke dalam ini halaman yang kayak gini. Nah, di sini itu tuh ada kunci streaming. Nah, ini tinggal kita copy aja, kita salin gitu. Nah, terus kita masukkan ke sini. Di sini ada start streaming. Nah, ini kalau sebelum kita masukin stream key-nya, dia nggak bakal bisa start. Nah, jadi kita masukin dulu ke sini, ke file, ke setting. Nah, terus dia bakal muncul peraturan kayak gini dan kita pilih yang stream. Nah, ini kita langsung copy aja. Untuk service-nya itu pakai yang YouTube RTMP. Terus servernya ini biarin aja. Terus stream key-nya kita copy aja tadi. Udah, terus langsung kita start streaming itu. Nah, dia bakal connecting kan. Nah, terus kalau udah bisa, kalau udah gini, di sini bakal menampilkan kecepatan kita streaming. Berarti kita udah online sekarang. Nah, di sini terus tulisannya udah live. Nah, kalau kita lihat YouTube kita di sini, nah dia bakal langsung kita menjadi live. Nah, ini ya bener banget tuh. Nggak sabar nih mau nonton live-nya Mas Kemal nih. Waduh. Iya nih, mau nonton. Mau nonton nih habis ini muncul ya. Nah, di sini kalau aku mau nonton transisi ini, nah dia bakal keganti. Nah, walaupun ada delay-nya. Ntar kita tunggu, guys. Nah, ini ganti nih. Wah, keganti beneran. Waduh. Keganti gitu. Keren banget. Kita udah serasa kayak ini, kayak live streamer gitu jadinya. Nah, ini kan mungkin bisa menjadi bekal gitu kalian-kalian yang mungkin mau jadi live streamer. Ya, bisa banget nih kayaknya Mas Kemal bisa jadi. Bener banget. Bisa jadi ini ya. Bener banget. Streamer game gitu ya Mas ya. Iya. Tinggal nanti di source-nya tinggal PC-nya. Waduh, yang PC memungkinkan Mas Irza deh. PC saya tidak memungkinkan. Nanti kita tinggal klik source-nya aja, kita add aja mau display apa, kita mau add game capture atau mau gimana. Terus nanti kita langsung start streaming aja, udah tinggal main. Kalian main, terus
ada yang lihat, Oh. siapa tahu kan ada sedikit cuan-cuan begitu. Nah, Wah, mantap banget sih Mas Kemal. Apalagi di tahun sekarang ya, Lumayan. cuan Iya. di mana-mana. Iya, Iya, buat bisa memenuhi dari mana 9,5 aja. juta. Iya bener banget tuh. Nah ini karena laptop saya mungkin tidak kuat ya, jadi seperti ini guys. Oke, kalau buat mengakhiri ya tinggal stop streaming aja, dan otomatis di YouTube-nya pun juga bakal stop streaming. Nah tapi karena karena mungkin tadi kita sempat lost connection gara-gara koneksi laptop saya, jadi kita akhiri stream. Nah, selesai, tutup. Dah. Wah, kece banget. Gila. Nah, di sini juga selesai. Wah, udah selesai nih. Nah, nanti di pemirsanya pun juga live streaming sudah selesai. Mungkin itu aja sekilas tentang streaming, simple kok. Virtual kamera terus streaming itu simple. Jadi selamat mencoba-coba. Ya, aku serahkan kembali kepada Mas Tobi. Oke, makasih dari Mas Kemal ya. Tadi Mantap udah ditutup dengan cara Mantap banget. streaming di YouTube. Keren. Bisa dimanfaatkan bagi yang mau menutupi UKT 9,5 juta ya, bisa Waduh. dimanfaatkan. Waduh, benar banget. Bisa dapat Bermanfaat banget cuan loh dari ini. YouTube. Iya, bermanfaat Ini banget. adalah langkah awal gitu, teman-teman. Bener banget. Makanya ditonton sampai habis, jangan di skip. Mungkin harusnya bilang di awal ya, tapi udah telat. Jadi Gak dah, apa-apa, Mas. kami tutup video ini, Bisa video bermanfaat tutorial ya. OBS sebagai tugas besar Sismul. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.